Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awas Firdaus dari MTS Al-Kausar Limus Gede, Kabupaten Pangandaran. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK IAIN Madura dengan nomor peserta 3732650004070 dengan nomor induk mahasiswa 25381101036. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan video pembelajaran PBL dengan materi memperindah bacaan Al-Quran dengan memahami ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan mad tabi'i. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Sampai jumpa pada hari ini. Kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis, ya. Al-Quran Hadis yaitu dengan judul mempermudah bacaan Al-Quran dengan memahami ilmu tajwid, yaitu mad tabi'i, yaitu kelanjutan pembelajaran pada hari kemarin. Sebelum kita belajar, adalah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berdoa. Siap duduk, siap gerak, siap berdoa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, Bapak ingin tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini? Rizky sama Sofyan. Oke. Saya lanjutkan kepada pembelajaran Al-Quran Hadis tentang memperindah bacaan. Silakan lihat ke depan. Semuanya lihat ke papan tulis. Memperindah bacaan Al-Quran. Memperindah bacaan Al-Quran, kita harus memahami ilmu tajwid sementara, ya. Ilmu tajwid yaitu hukum mad. Hukum mad itu ada, yang disebut mad itu ada dua, ya. Yang pertama adalah mad tabi'i. Yang kedua adalah mad far'i. Mad tabi'i itu bisa dikatakan mad asli atau yang asal. Makanya mad tabi'i itu disebutkan juga mad yang pertama, mad asli. Mad asli, mad tabi'i sama saja. Yang keduanya adalah mad far'i. Mad far'i itu ada dua. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Yang keduanya adalah mad wajib mad zaiz munfasil.
yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang mad tobini. Ya. Yang pertama kita akan pelajari itu adalah mad tobini. Sekarang pengertian mad dulu ya. Mad. Pengertian mad. Mad adalah memanjangkan huruf yang harus dipanjangkan. Jadi pengertian mad itu adalah memanjangkan huruf yang harus dipanjangkan. Huruf mad tobini yang akan kita pelajari pada saat ini adalah huruf mad tobini. Berarti mad tobini. Perhatikan, mad tobini hurufnya yang pertama adalah waw, yang kedua ya, yang ketiga alif. Untuk supaya gampang dihafal, waw, alif, ya, jadi yin. Waw, alif, ya. Waw, alif, ya. Selanjutnya, kalau kita dalam Al-Quran sedang baca Al-Quran, melihat atau menemukan huruf waw yang mati, huruf ya yang mati, huruf alif yang mati atau sukun, itu di sini harus diperhatikan. Waw sukunnya ini setelah doma atau setelah kasrah, ya, atau setelah fathah. Kalau ada waw mati setelah doma, berarti di sini harus dipanjangkan. Kalau ada huruf ya setelah kasrah, berarti di sini harus dipanjangkan. Kalau ada alif setelah fathah, berarti di sini juga harus dipanjangkan. Ini hukumnya adalah mad tobini. Mad tobini. Dalam metode PBL ini, nanti kalian cari di dalam Al-Quran, mau surat apa saja, nanti ada lembar yang harus kalian isi ya. Setelah itu nanti dikumpulkan dan dipresentasikan oleh kalian setiap kelompok masing-masing setelah kalian menemukan huruf-huruf mad tobini. Silakan nanti carikan 10 huruf mad tobini dari huruf waw, dari huruf alif, dan huruf ya. Sekali lagi, sebelum kita melaksanakan kegiatan kelompok, melaksanakan diskusi setiap kelompoknya, Bapak akan menjelaskan satu kali lagi supaya kita paham apa itu mad. Mad artinya memanjangkan huruf yang harus dipanjangkan. Jadi harus memanjangkan huruf yang ada dalam Al-Quran kalau umpamanya kita bertemu dengan hukum yang telah ditentukan. Artinya hukum yang kita pelajari adalah mad tobini. Yang pertama huruf mad tobini itu waw, yang keduanya ya, yang ketiganya alif. Sekali lagi, huruf mad itu ada berapa? 3. 1, 2, 3, alif. Waw apabila sukun setelah doma. Yang keduanya ya, sukun setelah Kasrah. Yang ketiganya alif, sukun setelah Fathah. coba berdiri
semuanya supaya lebih konsentrasi. Berdiri semuanya. Berdiri menghadap ke depan. Bagus. Karena kalian itu suka tidak konsen ketika belajar, kadang-kadang fokusnya kepada hal yang lain. Artinya pelajaran yang mudah dianggap susah. Ya. Coba sekarang latihan konsentrasi dulu. Kalau umpamanya Bapak mengangkat tangan dengan seperti ini, berarti kalian harus bilangnya raket ya. Suka badminton ya? Kalau umpamanya Bapak memberikan tanda seperti ini, berarti net ya. Kalau Bapak memberikan tanda seperti ini, berarti kalian bilang kok. Siap? Siap. 1, 2, 3. Raket. Net. Kok. Raket. Net. Kok. Kok. Raket. Kok. Tuh kan? Satu kali lagi, Bapak. Berarti kalau kalian salah, berarti masih ada yang tidak konsentrasi. 1, 2. Net. Kok. Raket. Kok. Net. Raket. Kok. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Oke, Bapak akan membagikan lembaran kerja yang harus kalian kerjakan setelah kalian memahami apa itu mad kebini ya. Kalian cari contoh mad kebini dari huruf paut, huruf ya dan huruf alif yang ada di dalam Al-Quran. Kelompok 1. Silakan diisi. Kelompok 2 tadi sudah dikasih ya. Kelompok 3 sudah dikasih. Silakan diisi bersama-sama.
Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Wattakunul jibala Al-Qari'ah ayat 5. Ada wawu sukun sesudah doma. Ila fi Quraisyin Al-Quraish ayat 1. Ada ya sukun sesudah kasroh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ayat 1. Ada alif sukun sesudah fathah. Al-Qari'ah ayat 1. Ada alif sukun sesudah fathah. Ya. Terima kasih. Duduk kembali. Untuk uji kompetensi ya. Uji kompetensi ini dibagikan satu kelompok satu. Nanti kalian simak bacaan yang ada di kertas yang sudah disediakan. Terus Bapak minta tolong ke Talita dibacakan. Terus nanti dikasih tanda mana saja yang termasuk kepada mad atau ini. Coba Talita dengan keras suaranya dibacakan supaya kedengaran oleh teman-teman yang lain dengan gaya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ash wasaf'i wal wat wal laili idza yas hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yuhlaq mislaha fil bilad wa samudal ladzi jabu sahra bil wad wa fir'auna dzi autad alladzina taghaw fil bilad fa aksar fiha fasad fasabba alaihi rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Fa amma insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa akla lamma wa tuhibbul mala hubba jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaka saffa saffa waji yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu liyati. Sadaqallahul adzim. Silakan. Dalam lembaran itu yang sudah dibaca tadi ada yang termasuk kepada hukum materi ini. Nanti digarisbawahi dan setelah digarisbawahi nanti dikumpulkan setiap kelompoknya masing-masing. Dalam lembaran kerja ada di bawahnya itu ada anggota kelompok, ditulis siapa saja yang termasuk pada anggota kelompok kalian. Selanjutnya marilah kita simpulkan dari mulai pembelajaran sampai akhir apa yang telah kita simak pada pembelajaran hari ini. Yang depan yang kita pelajari tadi itu adalah mad ya. Mad. Pengertian mad itu apa? Memanjang. Memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Semuanya Memanjangkan Suara huruf yang huruf yang wajib dipanjangkan.
memanjangkan suara, huruf harus Panjangkan. huruf mat ada berapa? Tiga. Maka ini 1, Wow. 2, Ya. 3. Alif. Oke, alasannya wawu Sukun setelah doma. ketika wawu Sukun pun setelah setelah Doma. yang keduanya alasannya ya sukun setelah kasroh. iya Sukun sukun Setelah kasroh. setelah kasroh. kasrah alif Sukun Setelah setelah fathah. nah, contohnya contoh dari huruf wawu amanu ini termasuk kepada hukuman ini makanya dipakai bacanya harus ya mendapatkan Dua. contoh yang kedua dari huruf ya al ladi namanya ya al ladi berarti ini termasuk kepada hukuman ini bacanya mendapatkan Dua. yang berikutnya dari huruf alif umpamanya nah ini juga sama ada alif sukun setelah makanya dibacanya mat ini berapa angka? Dua. Udah Mas semuanya? Sekian saya yang mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita bisa mengaplikasikan dalam membaca Al-Quran sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran yang telah kami sampaikan, materi pembelajaran dengan metode PBL dengan pokok bahasan hukum mad tabi'i dalam memperindah bacaan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.